Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Conversation bersama saya Willy Pujo Hidayat. Di tanggal 17 Agustus 2020, Dirgahayu Republik Indonesia. Cie gile, nasionalis sekali ya podcast ini. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini ya di Conversation. Conversation adalah podcast tentang topiknya e-commerce ya dan conversation. Bersama saya Willy Pujo Hidayat, saya digital marketing di Levefriend Indonesia. Kemudian punya website juga di upkurma.com, nulis juga di willymai.name. Kalau beberapa hari lalu kita membahas tentang, sebentar saya lupa topiknya ya. Tentang Google ya. Google yang turun 8% pada masa pandemi. Itu lucu sih ya saat Facebook Ads naik sampai 14% kalau nggak salah, 11%, dan Amazon sampai 40%. Justru Google Advertising itu turun 8%. Ya, itu aneh menurut saya. Ya, kenapa bisa terus seperti itu? Silahkan dengarkan episode sebelumnya. Dan kali ini kita membahas tentang pivoting Zilingo. Gimana bacanya? Zilingo atau Zilingo? Iya, Zilingo lah. Ambil Zilingo misalkan. Jadi, mungkin teman-teman tahu kalau Zilingo itu adalah sebuah toko online ya. Sebuah marketplace yang memungkinkan ada penjual menjual produknya di sana kemudian membeli. Jadi konsepnya mungkin C2C ya. Tapi saya lihat juga di sini ada B2C juga. Jadi seperti ada brand besar yang bisa langsung menjual direct to customer. Nah, sebenarnya Zilingo ini ada tahun 2015. Dulu saya kalau berangkat kerja gitu sering tuh lihat spanduknya gitu kan. Saya pikir logo Z ini membuat saya susah membedakan antara Zilingo dengan Zalora ya. Sama-sama Z depannya. Entah apa motivasinya Zilingo dan Zalora, mirip ya namanya. Ya, Zilingo itu dia marketplace. Ya, kemudian belakangan ini saya dapat iklannya Zilingo di Facebook. Ya, saya punya Facebook. Di Facebook itu saya lihat iklannya lucu ya. Saya pikir Zilingo ini kan marketplace gitu, atau mungkin B2C marketplace. Tapi sekarang dia juga punya yang namanya B2B marketplace. Ada namanya Zilingo Trade, zilingotrade.id. Itu unik ya, saya lihat websitenya ternyata dia bisa jual belinya grosiran. Ya, kita coba ke websitenya. Ada di zilingotrade.id ya. Jadi teman-teman bisa beli nih. Jadi coba kita lihat above fold ya. Jadi kalau website itu ada bagian above fold, sebelum lipatan itu ada bagian main headernya dia. Di situ tulisannya buy wholesale product for your business from distributors, manufacturers and brands. Jadi memang targetnya adalah untuk pembelian B2B ya, yang dalam jumlah yang mungkin besar dan banyak ya. Seperti kayak misalkan ada kain, kemudian ada di sini ada toples, ada banyak banget ya peralatan-peralatan yang mungkin bisa dibeli secara grosiran ya, dan untuk kebutuhan bisnis lainnya. Saya kaget di situ ternyata bahwa Zilingo itu selain B2C atau C2C, sekarang dia juga merambah ke dunia B2B. Yang selama ini kita kenal B2B itu paling Ralali ya, Indo Network. Tapi sekarang Zilingo masuk ke segmentasi B2B dengan produk yang menurut saya beda dengan Ralali yang notabene peralatan kantor ya, atau Indo Network yang peralatannya mungkin gede-gede gitu. Zilingo dia peralatannya mungkin kecil-kecil ya, aksesori atau peralatannya kecil-kecil, tapi dia bisa dibeli secara grosiran ya. Mungkin mirip seperti ada namanya website Monotaro ya. Monotaro. Tidak sampai di situ. Setelah kita tahu Zilingo punya B2B, ya kemudian dia ada yang namanya Zilingo Marketing Service. Ya, Zilingo Marketing Service. Itu di website itu juga ada namanya, masih dari Zilingo Trade. Jadi mungkin masih layanan dari Zilingo Trade. zilingotrade.id/n/marketing service. Marketing services. Asik, keren. Jadi di marketing service ini lebih keluar lagi ya dari konsep e-commerce yang selama ini dia lakukan gitu. Selama ini kan ya udah namanya kayak seperti marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu kan hanya sebagai media.
mempertemukan antara penjual dengan pembeli gitu. Sedangkan Zilinggo ini dia punya namanya Zilinggo Trade, yang layanannya ada namanya Zilinggo Marketing Services. Itu keren banget sih. Jadi seperti ya seperti jasa advertising ya, karena dia bisa seperti ada photoshoot, gokil ya, photoshoot untuk produk, kemudian membuat cataloging itu keren banget. Ini ada layanan saya bacain ya, catalog shoot, lookbooks, brand video, social media production. Ya, ini udah jasanya di apa istilahnya itu agensi. Kemudian ada graphic designer juga. Ada online creatives, offline collateral, social media content ya. Kemudian digital marketing, Facebook ads dan Instagram ads. Bayangin Zilinggo dia jual produk ya, kemudian sekarang dijual jasanya juga untuk promosi. Keren banget sih. How it works? Nah, ini ada submit your contact details. Kemudian ada tim sales nanti menghubungi, akan take foto segala macam, eksekusi. Kemudian you'll be send the marketing assets for approval. Jadi dikirimin semuanya, kalau udah oke, campaign-nya bisa langsung jalan. Ini bener-bener keluar ya, bener-bener pivoting yang menurut saya ya beda banget ya. Beda banget sih menurut saya dari main produknya dia, Zilinggo Shopping itu ya, yang mana awalnya kan hanya menjual produk, hanya memfasilitasi penjual menjual produknya untuk dibeli oleh customer. Sekarang dia punya services ya, dia masuk ke bidang services produknya, yaitu Zilinggo Marketing Service. Ya, itu menurut saya strategi yang cukup cocok ya saat ini, karena brand Zilinggo mungkin sudah besar dan gini, Zilinggo itu mungkin awalnya kan e-commerce. Mungkin dia melihat banyak orang yang sudah melek tentang bisnis online. Mereka sudah melek tentang bagaimana how to sell produk online. Nah, saya rasa tim di Zilinggo itu melihat kendala-kendala yang dialami oleh sellernya atau seller di tempat lain yang mungkin merasa kesulitan mempromosikan produknya. Mungkin Tokopedia dia punya top ads ya, Tokopedia ads. Yang itu mungkin hanya sekedar menampilkan produk kita dengan kata kunci tertentu, dengan mungkin pada behavior, saya kurang tahu, udah lama nggak pakai top ads. Ada juga buka iklan ya, ada juga mungkin Shopee ads, nggak tahu ya, saya belum pernah pakai Shopee ads. Nah, mungkin Zilinggo mau membawa top ads ya, buka iklan dan kawan-kawannya itu menjadi level yang lebih tinggi lagi, yaitu benar-benar sampai marketing services, benar-benar semuanya dihandle oleh Zilinggo. Gokil, keren banget. Jadi dia sampai di foto produknya, bahkan nih di headernya ada modelnya ya, keren banget, ada modelnya juga, ada studionya juga. Keren banget, dan sampai mempromosikannya di Facebook Ads dan Instagram Ads, yang mana saya nggak tahu kalau Tokopedia. Setahu saya Bukalapak ada. Bukalapak itu memungkinkan pengiklan atau bisnis atau pelapak di sana untuk beriklan juga di Facebook dan Google Shopping sih, setahu saya kalau nggak salah ya. Saya pernah lihat saya pernah lihat fitur itu kalau nggak salah di Bukalapak. Mohon koreksi kalau saya salah. Ya, ini merupakan satu dobrakan menurut saya. Jadi membawa top ads, buka iklan dan kawan-kawannya ke level yang lebih tinggi, yaitu apa? Zilinggo Marketing Services. Tidak sampai di situ, masih ada satu lagi. Yang terakhir ada namanya Zilinggo Custom Product. Ya, jadi udahlah itu punya marketing services-nya. Sekarang dia juga melayani custom product. Ini gokil. Jadi kita bisa menggunakan merek kita sendiri untuk produk yang nantinya diproduksi oleh Zilinggo. Nah, ini benar-benar menjawab sebuah kendala ya, yang mana kendalanya itu kan gini. Kendala di marketplace itu atau di dunia bisnis online itu rata-rata produknya sama, kemudian yang jual banyak, ya nggak eksklusif gitu. Misalkan jual fashion, brandnya brand A, yang jual brand A banyak, ya akhirnya semua berpikir ya kalau brandnya sama, layanannya sama, ya mendingan saya cari yang paling murah gitu kan. Nah, di kendalanya itu ya. Jadi kalau di bisnis online seperti itu, karena produknya banyak yang jual, jadi kita punya kendala seperti adjustment ya, price adjustment. Kemudian nanti akan ada komparasi dengan seller lain untuk produk yang sama. Di toko sebelah
sellernya begini untuk produk yang sama gitu ya. Nah, Zilinggo menjawab ini dengan memfasilitasi kita untuk membuat custom produk, dan ini mungkin belum semua ya. Saat ini dia baru yang saya ketemu sekarang ini yaitu customized hand sanitizer. Ya, jadi sanitizer saat ini karena kami ini masih dalam kondisi PSBB ya, pandemi COVID ya, ini lagi rame-ramenya, justru lagi tinggi-tingginya, lagi masif sekali pengecekan terhadap COVID-19. Ya, jadi hand sanitizer ini menurut saya cukup cerdik ya untuk dimulai oleh Zilinggo ya. Jadi dia memulai sebuah campaign ya, yang mana kita bisa mengcustom merek hand sanitizer yang kita inginkan. Seru ya. Jadi tuh ada free design for first order, coba. Diskon 10% untuk next purchase. Terus 5 days pre-order. Stiker material, wah keren banget. Packaging size-nya 200 packs minimum order. Price-nya Rp7.500 per packs. Ini berarti kalau 200 berarti nggak sampai sejuta ya. Wah, ini keren banget sih. Keren banget ya. Jadi mungkin 1.400.000 ya, nggak sampai 2 juta standar sih kalau mau produksi seperti ini. Dan ini keren banget. Ini keren banget. Jadi benar-benar pivoting yang cerdik menurut saya yang dilakukan oleh Zilinggo ya. Sebenarnya mungkin bukan pivoting ya, apa istilahnya ya? Terjadi pergeseran model bisnis ya, model bisnis shifting. Hal ini pernah dilakukan juga oleh Alibaba.com. Kemudian setelah Alibaba.com sukses, muncul namanya Taobao, Tmall. Ya, itu juga dasarnya dari situ. Jadi awalnya Taobao itu menginginkan orang-orang untuk sekedar menjual produknya secara online. Kemudian dia mengarahkan para seller tersebut untuk menjadi micro entrepreneur. Nah, micro entrepreneur. Kemudian jadi micro entrepreneur menjadi entrepreneur. Kemudian menjadi businessman dan sebagainya. Jadi bertahapnya seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah punya big picture dari brandnya selama mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan, itu dia akan punya planning seperti itu. Itu bagus sekali ya. Teman-teman bisa baca itu di Strategizer ya, Alex Osterwalder ya, penulis bukunya Business Model Generation. Ya, itu keren banget. Dan saya nggak tahu Zilinggo ini memang dia sudah punya big picture-nya seperti itu ya, atau dia melihat kompetisi yang semakin berat di dunia e-commerce ini. Akhirnya mereka pivoting dari sekedar e-commerce biasa menjadi buka jasa services juga, dan B2B juga, dan custom product juga. Ya, jadi saya nggak tahu ini big plan mereka, big picture mereka, atau memang pivoting strategi untuk bersaing ya di dunia yang sudah matang menurut saya. Menurut saya sudah cukup matang di dunia, apalagi sejak kita semuanya di rumah, semua orang jadi terbiasa berbelanja secara online, terbiasa untuk berinteraksi secara online, terbiasa membuka email, terbiasa membeli produk online gitu kan. Menurut saya ini sebuah peluang yang bagus, dan Zilinggo keren sih, keren banget. Untuk saya juga sempat ngelihat iklannya ya di Facebook. Ini saya screen capture iklannya itu. Nah, tentang yang buat produk custom dengan brand Anda di Zilinggo Trade. Wah, ini fanpage-nya Zilinggo Trade Indonesia. Teman-teman bisa masuk ke Facebook ya, kemudian cari Zilinggo Trade Indonesia. Nanti cari ada namanya ayo pesan produk custom. Mulai dari sabun cuci tangan dan produk lainnya. Cukup pesan minimum 200 pieces dan kami akan produksi untuk perusahaan Anda. Wih, ini keren banget. Ini keren banget. Jadi Zilinggo seperti membawa solusi gitu kan, seperti ada cahaya dari langit turun. Nah, Zilinggo turun tuh, Zilinggo Trade untuk para seller online ya, yang mungkin kita agak kesulitan mencari supplier ya, Nah, ini keren banget. Mungkin saya perlu subscribe ke email subscribe-nya ya. Mana sih email subscription-nya? Oh, nggak ada ya. Oke. Ke email subscription-nya saya mau tahu bagaimana
Zilingo Trade ini bekerja. Ini keren banget. Oke, so itu aja dari saya. Jadi summary-nya bahwa sebenarnya Zilingo ini dia awalnya e-commerce, ya, marketplace, sorry. Kemudian dia buka Zilingo Trade untuk market B2B. Kemudian ada juga Zilingo Market Services Zilingo Marketing Services untuk mengiklankan produk kita, ya, membuat katalog produk kita, mengiklankan produk kita. Istilahnya mungkin top ads atau buka iklan high level gitu ya. Level advance. Kemudian ada lagi Zilingo Custom Product. Entah apa yang akan dilakukan oleh Zilingo ke depannya, kita lihat aja. Dan ini menurut saya ini sebuah manuver yang baik ya dari Zilingo untuk terkait e-commerce. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti episode ketiga dari Conversation. Ya, kalau teman-teman suka silahkan follow kita di Spotify, didengarkan kita di Spotify, ada juga di iTunes dan Google Podcast. Oke, silakan ke willymai.name/podcast ya untuk mendengarkan podcast dari Spotify. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.